Assalamualaikum Pak Yuli. Iya, waalaikumsalam. Jadi memohon waktunya Iya, untuk wawancara mengenai kasus yang ada di sekolah. iya, Eh, Nyun sewu Pak, sebelumnya sakit Bapak memperkenalkan oke. diri. Iya, selamat pagi Bu Ayu. Iya, salam sehat. Saya Yulianto, Kepala SMA Negeri 1 Karawang. Matur suwun Pak. Kula langsung mawon kepada pertanyaannya ya Monggo. Pak. Eh, Pada kasus-kasus di sekolahan ini, bagaimana Bapak niku mengidentifikasi bahwa masalah-masalah yang ada di sekolah kan pastinya banyak nih Iya, seperti itu. iya. Bapak bagaimana mengidentifikasi mengenai apakah itu kasus-kasus dalam dilema etika atau bujukan moral? Sakit Bapak nanti berikan contoh-contohnya Pak seperti Oke. itu. Jadi gini Bu Ayun, bahwa SMA Negeri 1 itu kan memang punya visi utamanya dari pengembangan karakter. Kalau karakter itu berarti tidak akan luput dari etika dan moral. Ya. Jadi kita memang nomor satu adalah kaitannya dengan menumbuh kembangkan karakter dan budi pekerti. Seiring dengan kebijakan pemerintah kaitannya dengan zonasi, ya kan? Kalau dulu lah sebelum zonasi bisa dikatakan SMA 1 itu jaya-jaya, ya kan? Karena ini menjadi pilihan utama masyarakat Kota Palu sebelum zonasi, sehingga input kita pasti paling baik daripada sekolah. Nah, ini setelah zonasi ini ya tantangan ya juga menjadi beban juga sih sebenarnya. Ini tantangan bagi kita bahwa dengan zonasi yang 80% ini mau tidak mau input kita, nilai seberapapun anak itu akan masuk ke sekolah kita. Ya tidak serta-merta bahwa angka itu menunjukkan karakter, intelektual dan sebagainya. Tapi bisa dikatakan seperti itu, ya kan? Jadi kalau kita mendapatkan anak-anak yang seperti ini, bahan bakunya seperti ini, pasti ini anak-anak yang sedikit banyaknya pasti ada masalah. Ini menjadi tantangan bagi sekolah. Mungkin dulu guru SMA 1 santai, ya kan? Ngajar tidak ngajar, anak itu sudah belajar sendiri. Karena mereka anak yang tidak pernah punya masalah apapun, ya saringan lah. Nah, sekarang anak itu menjadi luar biasa karena mereka bahan baku kita bahan baku yang berbeda, sehingga masalah kaitannya dengan dilema etika moral itu menjadi masalah yang cukup strategis di sekolah kita sekarang ini. Seiring dengan sekolah kita mendeklarasikan sekolah ramah anak, ya mau tidak mau kita harus mengutamakan hak anak, ya hak anak. Yang namanya anak itu bermasalah, baik itu perilaku maupun prestasi di sekolah, itu sedikit banyaknya menjadi tanggung jawab sekolah untuk menyelesaikan. Ya, dan sekolah harus bisa menyelesaikan. Tidak pada posisi misalnya anak bermasalah, toke tidak boleh. Di sekolah ramah anak itu ya harus diselesaikan oleh sekolah tersebut. Dan tidak boleh ada anak tidak ada boleh anak putus sekolah. Walaupun memang anak ini sangat bermasalah ya kita harus bisa berkomunikasi dengan utamanya orang tua. Ya, selama saya 1 tahun di SMA 1 ini ada beberapa masalah yang cukup besar. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai berjalan progres baik dengan kita menggandeng beberapa dinas yang terkait, termasuk dari LPPA, dari DPPMPA, dari fisiolog dan sebagainya, sehingga sekolah bisa mengambil strategi langkah yang tepat dalam penanganan kasus-kasus. Mohon maaf Pak, sakit diceritakan secara detail itu kasusnya seperti apa agar nanti kita dapat. Ya, kasus-kasusnya umumnya kalau saya lihat yang cukup banyak di perundungan. Perundungan. Ya, di bullying. Ya, kita tahu bahwa bullying itu kan tidak hanya bullying sekedar kekerasan saja, wajar gitu. Yeah. Justru yang utamanya adalah bullying katanya dengan verbal yang mengarah ke bullying mental. Ya. Kemudian sampai sekarang saya belum mendapati bullying secara seksual sih. Ya, perilaku yang
yang pelecehan seksual dulu. Tapi bullying dalam arti verbal, kemudian fisik, itu pernah saya dapati di zaman dulu. Tapi alhamdulillah kita selesaikan dengan baik, karena kita sudah meratifikasi sekolah ramah anak juga, sehingga dinas-dinas terkait kita gandeng untuk menyelesaikan masalah. Utamanya tadi saya katakan ada keterbukaan dari orang tua, sehingga orang tua mudah untuk berkomunikasi dengan sekolah dan mau menerima kaitannya dengan langkah-langkah yang ditempuh di sekolah. Matur suwun sangat, berarti tadi Bapak sudah menerapkan bagi strategi untuk penyelesaian langkah-langkah dari kasus yang ada gitu Pak, dengan menggandeng orang tua, menggandeng sekolah khususnya, ada mediasi mungkin seperti itu, dan juga ada pihak-pihak luar yang tadi dinas-dinas yang terkait seperti itu gitu Pak. Ini kemudian kira-kira dalam penyelesaian kasus tersebut adakah tantangan yang Bapak sebagai pimpinan hadapi, dan atau adakah yang membantu mensupport dan sebagainya untuk terjadinya diputuskannya dengan cara penyelesaian permasalahannya seperti itu Pak? Sebenarnya tantangan yang paling utama itu yang kemarin saya hadapi beberapa kasus yang cukup besar adalah pada keterbukaan dan kooperatif dari orang tua. Jadi orang tua ada tertentu yang memang susah untuk diajak komunikasi. Tapi ya akhirnya kita bisa sedikit kita melakukan persuasif, ya, sehingga orang tua bisa menyadari posisi dan masalah anak tersebut. Utamanya kaitannya dengan masalah anak tersebut dengan orang tuanya justru. Ya, karena anak-anak yang bermasalah itu seringnya adalah dia bermasalah dengan kehidupan di rumah tangganya. Entah itu keluarganya yang disharmonis, tidak harmonis, ya, yang broken home, ya kan, dan sebagainya. Ini pasti banyaknya mempengaruhi dari perilaku dan prestasi anak tersebut. Maka bantuan utama yang sering saya dapatkan adalah peran dari guru BK. Peran dari guru BK memberikan informasi ke kepala sekolah, dari guru wali kelas juga, mapel, sehingga ini menjadi bahan yang cukup untuk kita mengambil langkah strategis pada dalam penyelesaian kasus yang Bapak lampahi sebagai pimpinan untuk memutuskan apakah ada jadwal tertentu atau itu tiba-tiba serta-merta langsung diselesaikan seperti itu Pak, mohon informasinya. Jadi kalau kasus itu kan tidak terjadwal gitu. Kasus itu kan ada ya, tiba-tiba ada kasus sebulan sekian banyak, ya kan, kadang sebulan tidak ada kasus gitu kan. Yang jelas apapun kasusnya, ya kita segera selesaikan, karena anak ini kan harus belajar, harus belajar, dan dia harus menempuh proses belajar mengajar yang cukup padat juga ya. Maka kita harus segera selesaikan anak tersebut untuk segera tidak bermasalah, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Kemudian pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaiannya itu siapa saja gitu Pak? Mau dari tingkat sekolah maupun dari tingkat luar itu biasanya? Kalau dari tingkat sekolah itu kan pertama informasi itu dari guru mapel dan wali kelas, kemudian pasti mengarah guru BK, kemudian dari teman-temannya sendiri itu pasti ya menginformasikan ke gurunya, ke guru BK, ini anak kok gini, kelakuannya berbeda, tinggal lakunya aneh dan sebagainya. Itu informasi yang kami olah, kami dapat datanya, kemudian kami akan guru BK juga kita segan-segan untuk melakukan visit, ya, kemudian anak ini kemudian punya masalah, tidak punya adik di sekolah dan sebagainya, ada masalah apa, kemudian kita selesaikan dengan kita koordinasi dengan orang tua, ya kan. Kalau memang dari orang tua sudah tidak memungkinkan karena faktor tertentu, mungkin kondisi kesehatan yang harus melalui penanganan khusus, ya, yang lebih ahli seperti psikiater dan sebagainya, kita menggandeng fisiolog. Kemudian kita menggandeng juga LPPA, ya, kemudian menggandeng DPP-MPA, komunikasi yang nanti, sehingga masalah ini segera bisa teridentifikasi dan selesai, maksudnya pas apa yang menjadi langkah kita sesuai dengan identifikasi. Nah, kemudian ini bertanya mengenai dari sudut pandang Bapak juga, dari selama ini Bapak sampun sebagai pimpinan untuk menangani banyak sekali kasus gitu Pak, otomatis gitu, itu adakah hikmah yang Bapak petik, pembelajaran yang dapat Bapak petik sehingga dapat diceritakan
Oke. pada kami. Jadi pembelajaran yang paling penting nomor satu bagi saya itu anak itu harus sekolah. Ya, tidak boleh tidak sekolah. Kalaupun anak itu bermasalah, maka sekolah harus pada posisi tanggung jawab menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Jadi saya pernah ada kasus bukan di sekolah ini sih, anak itu gay, Oh. ya gay dan itu sudah tingkat 6. Kita selesaikan dengan orang tuanya juga mau terbuka, kemudian kita datangkan psikolog, yang DPP dan sebagainya. Alhamdulillah anak ini selesai, bahkan sekarang sudah jadi dosen, sudah sekolah S3 juga sekarang dan mau menikah. Waktu itu dia mau putus sekolah, ya Pak Yudi saya sudah tidak kuat, saya punya hubungan seperti ini, saya sudah seperti ini, kita curhat langsung. Ya, guru BK-nya juga. Nah ini pokoknya mati-mati Pak Yuli, ini masalah saya dengan Pak Yuli dan harapan saya tidak tembus kemana. Ya. Waktu itu saya membentuk tim khusus, ya atas persetujuan anak ini juga. Karena mereka selesai, anak ini selesai dan bisa menempuh masa depan mereka dengan baik. Kemudian anak-anak yang memang tidak bisa sekolah di pagi hari itu ada juga, karena orang tuanya sakit. Saya pernah mendapatkan orang tuanya stroke, ibunya stroke, bapaknya sudah meninggal lama, dia punya adik-adik masih kecil, ya kan? Dia hanya sebagai tukang parkir, ya. Karena dia harus pagi kerja sampai sore. Nah, dia mengundurkan diri, tapi saya tidak mau, kamu harus sekolah. Ya, saya pastikan dulu, saya carikan paket C. Ya, sekarang dia selesai, sudah menghidupi keluarga. Tapi dia selesai kan? Dan nanti dia di SMA juga selesai walaupun dia paket C. Karena memang tidak bisa dia sekolah lagi. Dan ini sekolah harus bisa memfasilitasi ini semua. Sekolah juga harus tahu permasalahan ini anak ini apa. Sampai keluarganya, bahkan mungkin sampai teman-temannya, sampai ada juga yang bermasalah dengan tetangganya, sehingga dengan kepolisian dia harus ada berantem sama tetangganya dan keluarganya menuntut, ya kan, karena dia tinggi besar, keluarganya tetangganya kalah, lapor ke polisi, ya kan, bermasalah, yang ingin anak-anak mau sekolah takut, ya, sekolah home visit, ternyata masalahnya seperti itu. Ya itu berlembuk dengan tetangga dan sebagainya sampai dengan kepolisian. Sekarang memfasilitasi hal itu. Ya masalahnya akhirnya selesai juga. Dan ini sudah sekolah. Berarti dapat saya garis bawahi bahwa Bapak menginginkan anak itu tidak pernah putus sekolah, dengan koordinasi yang sangat solid ya, otomatis dari pihak sekolah, orang tua maupun pihak-pihak yang terkait tentunya, sehingga nanti kita dapatkan generasi yang mungkin unggul ke depannya seperti itu ya Pak. Karena demi masa depan anak sendiri, keluarga, dan secara makro demi bangsa ini kan itu, ya kan, demi bangsa ini itu kan itu. Ya, niki cekap Pak, matur suwun sangat telepon, mohon maaf mengganggu sebelumnya. Ini dalam rangka penugasan, semoga hari ini. Fasilitatornya siapa? Kebetulan Bu Wiwi. Oh, Bu Wiwi. Bu Wiwi Parluki dari Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Matur suwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.